Selamat siang semuanya. Oke, tolong responnya dulu ya. Di sini yang udah hadir kalau dilihat ada sekitar 11 siswa. Oke, untuk yang lainnya nanti kita tunggu dulu atau boleh hubungin temannya. Bisa langsung join ke Zoom-nya. Oke, udah siap semuanya? Mana nih suaranya? Oke, udah siap? Untuk sesi yang pertama, matematika. Siap, Kak. Oke, untuk matematika hari ini kita bahas mengenai yang namanya kesebangunan. Gitu ya. Nah, untuk kesebangunan berarti untuk dasarnya pernah dipelajari di SD sedikit dan lebih lengkapnya di SMP gitu ya. Nah, biasanya untuk kesebangunan ini masuknya ke pengetahuan kuantitatif gitu, soal-soal di pengetahuan kuantitatif. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama yaitu syarat dua bangun dikatakan sebangun. Nah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah bentuk bangunnya harus sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Yang ketiga, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi yang sama itu bukan panjangnya, tapi perbandingannya, oke? Nah, untuk lambangnya itu ada lambangnya gitu ya, kayak gelombang. Nah, itu adalah lambang dari dua bangun yang sebangun. Nah, apa nih? Ada 4 pasang bangun yang pasti sebangun. Jadi nggak semuanya pasti sebangun. Nah, ini ada 4 pasang yang udah pasti sebangun tanpa kita buktikan dia sebangun atau enggak. Nah, yang pertama itu adalah 2 buah persegi, yang kedua 2 buah segitiga sama sisi, 2 buah lingkaran, dan 2 buah segi N beraturan. Nah, untuk segi N beraturan ini N-nya bisa kita ganti ya, bisa segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5, dan seterusnya, asalkan ada kata-kata beraturan, itu udah pasti sebangun. Nah, selain dari keempat pasang ini, itu harus kita buktikan pakai cara yang sebelah kiri. Nah, khusus untuk segitiga, itu syarat pertama adalah syarat mutlak, jadi bentuk bangunnya harus sama. Jadi kalau yang satunya segitiga sama kaki, yang harus satunya juga harus segitiga sama kaki. Nah, untuk istimewanya dari segitiga, itu nggak perlu tiga-tiganya terpenuhi. Yang penting satu di antara 2 syarat yang ada di syarat yang kedua dan yang ketiga, gitu ya. Kalau nanti bentuknya bangunnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dah cukup itu. Bahwa 2 segitiga itu sebangun, gitu ya. Tanpa kita buktikan untuk syarat yang ketiga, gitu ya. Nanti kalau untuk selain segitiga, berarti tiga-tiganya harus terpenuhi. Oke, itu untuk syarat dari 2 bangun dikatakan sebangun. Nah, kita ambil contoh. Kakak punya 2 buah segitiga. Di soal udah dikatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Nah, berarti tentukan perbandingan sisi yang senilai. Oh, yang ditanya itu adalah perbandingan sisi. Berarti dari syarat yang ketiga, katanya sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, artinya apa? Berarti AB berbanding dengan PQ, itu akan sama dengan BC berbanding dengan QR, itu akan sama dengan AC berbanding sama PR. Jadi gitu ya, itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu sama. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kira-kira manakah pasangan bangun datar berikut ini yang sebangun? Oke, boleh dibantu kira-kira dari A sampai D, mana pasangan yang sebangun? Kita cek dari A. A itu sebangun atau enggak? A itu kira-kira sebangun atau enggak? Bentuk bangunnya sama, oke. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, iya. Karena dua-duanya persegi panjang. Lalu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, iya atau enggak? Kalau kita lihat dari perbandingannya, kira-kira perbandingannya sama atau enggak? Ayo, perbandingannya sama atau enggak? Nah, iya benar, perbandingannya nggak sama. Yang ini itu adalah kalau dikecilin, ini perbandingannya adalah 2 berbanding sama 1. Sedangkan untuk yang bawahnya nih, yang lebarnya itu tetap 4 berbanding 1, berarti enggak ya? Oke, untuk yang A itu enggak. Lanjut, yang B itu sebangun atau tidak? Oke, sebangun enggak? Kita lihat dari perbandingan sisinya ya, 1 sama 2 terpenuhi, berarti ini perbandingannya adalah berapa nih? 8 sama 4 berarti 2 berbanding sama 1 ya. Oke, nah panjang dengan panjang, lebar juga lebar. Berarti 2 berbanding sama 1. Nah, artinya perbandingannya sama. Oh, berarti ini adalah sebangun.
Oke, lanjut yang C. Yang C udah jelas bukan. Dari syarat pertama pun nggak terpenuhi. Yang satunya apa nih? Layang-layang, yang satunya belah ketupat atau persegi panjang, atau persegi ya. Persegi yang posisinya di miring. Udah jelas C itu tidak. Berarti yang D sama-sama jajar genjang, tapi sudutnya nggak diketahui besarnya berapa gitu ya. Nah, dari segi perbandingan sisinya pun nggak sama. Berarti yang sebangun hanya pasangan bangun datar yang B. Oke, itu untuk yang pertama. Mengenai kesebangunan, lanjut ya, boleh difoto dulu kalau lanjut ke slide yang kedua. Oke, untuk slide yang kedua, itu contoh lagi. Nah, di sini sebuah foto ditempelkan pada sebuah karton berukuran 20 kali 30. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto masih terdapat sisa karton selebar 3. Nah, jika foto itu sebangun dengan karton, maka lebar sisa karton yang terdapat di bagian bawah foto adalah berapa? Nah, ini pernah dapat soal-soal jenis kayak gini ya. Ini salah satu soal cerita yang sering dipakai untuk materi kesebangunan. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita gambar dulu sesuai dengan apa yang ada di soalnya. Nah, nanti soalnya kalau kita gambarin dalam bentuk ini, figura gini, berarti gambarnya seperti ini. Yang di luar karton, yang di dalam itu foto. Gitu ya. Nah, ini perbandingannya berarti nanti 2 berbanding sama 3. Ini 20, 30. Nah, karena kiri sama kanan itu berapa nih? Kalau totalnya itu adalah 6, berarti 20 kurang 6, maka lebar fotonya itu adalah 14. Sedangkan tinggi fotonya berarti 30 kurang 3, kurang X. Berarti jadinya 27 dikurangin sama X. Nah, kalau udah, karena di sini ada keterangan kalau foto itu foto sebangun dengan karton, maka kita bisa pakai perbandingan ini. Lebar karton berbanding dengan lebar foto gitu ya, itu akan sama dengan tinggi karton dibagi dengan tinggi foto. Lalu kita substitusi nih setiap lebar dan tingginya. Berarti lebar kartonnya 20 berbanding sama 14, sama dengan tingginya itu adalah 30 berbanding dengan 27 min X. Nah, dari sini bisa kita kecilin dulu ya, biar nggak terlalu banyak ngitungnya. Ini kita kecilin sama-sama dibagi sama 10, berarti nanti di sini adalah 2 sama 3. Oke, lanjut yang di sininya 2 sama 14, sama-sama dibagi 2, berarti 1 sama berapa? Sama 7. Nah, kalau udah baru kita kali silang. Nah, kalau kita kali silang berarti kita dapat bentuk 27 min X sama dengan 7 kali 3, 21. Maka dari sini kita dapat nilai X-nya sama dengan 6 cm. Artinya lebar sisa karton di bagian bawahnya adalah 6 cm. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Bisa? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut ya, lanjut dulu ya. Oke, lanjut contoh yang keempat. Bila segitiga yang pertama itu adalah sebangun dengan segitiga yang kedua, maka yang berlaku yang mana? Nah, kalau dilihat dari opsinya, semuanya itu adalah perbandingan sisi, bukan membandingkan sudutnya, tapi membandingkan sisinya. Nah, dari perbandingan sisinya ini, mana yang sesuai dengan syarat kesebangunan? Oke. Nah, dilihat dari posisi sudut yang sama ya. Di sini lingkaran, di sini lingkaran, di sini X, di sini X. Artinya, kalau kita bikin perbandingan, maka A itu dibandingkan dengan apa? Oh, berarti A itu dekatnya X sama yang nggak ada tanda. X yang nggak ada tanda itu adalah si K. Berarti di sininya per K. Oke, lanjut sama dengan sekarang B. Nah, B itu posisinya ada di lingkaran kecil sama nggak ada tanda. Lingkaran kecil yang nggak ada tandanya berarti di sini ada sisi L, berarti B-nya berbanding sama L. Lalu yang berikutnya ya sisanya C-nya berbanding sama apa? C itu antara lingkaran kecil sama X. Di lingkaran kecil sama X itu ada sisi M, berarti jawabannya adalah ini. Nah, kita sesuai sama pilihan gandanya. Oh, berarti yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, dah. Bisa ya? Ini belum, kita hitungnya belum banyak, kita baru masuk ke syarat-syaratnya dulu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Sudah cukup ke slide yang sebelumnya. Oke, ya, ke slide yang sebelumnya. Ini? Ya, terima kasih Kak. Sama. Berarti bisa lanjut ke slide yang ketiga. Syarat 2 bangun kongruen. Nah, tadi ingat-ingat lagi syarat 2 bangun yang sebangun. Sekarang yang kongruen. Nah, untuk yang kongruen ini lambangnya. Jadi kayak kesebangunan tapi ada sama dengan di bawahnya. Nah, syaratnya itu adalah seperti ini. Bentuk bangunnya sama
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka perbedaannya hanya di syarat yang ketiga. Kalau ini benar-benar sama, artinya kita punya satu bangun yang kita bikin jadi 2 kali atau 3 kali. Nah, itu artinya kongruen. Nah, kongruen ini bisa disebut sebagai sama dan sebangun atau sama tepat atau kembar. Nah, ini istilahnya aja. Lalu dari sini kita bisa bikin kesimpulan. Kalau 2 bangun yang kongruen itu udah pasti sebangun dengan perbandingan sisinya 1:1, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Jadi kalau sebangun belum tentu kongruen, tapi kalau kongruen itu udah pasti sebangun gitu ya. Jadi jangan terbalik. Lanjut, yang berikutnya itu adalah kita ambil contohnya. Manakah pasangan bangun datar berikut ini yang sebangun dan kongruen? Nah, kita gabungin antara sebangun dan kongruen. Kalau punya 3 persegi panjang A, B, C, kira-kira kesimpulan yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan yang pertama? Boleh disebutin? Kalau A sama B, kira-kira apa? A sama B, berarti A sebangun atau kongruen sama B? Ayo, kira-kira apa? A sama B benar-benar sama nih. Dari bentuknya, sudutnya udah pasti sama, dan sisi-sisinya sama ya, panjangnya 12, lebarnya 10, berarti ini namanya kongruen. Berarti A kongruen dengan B. Lalu A sama C. Oh, kalau A sama C berarti perbandingannya berapa nih? Ini 12, ini 6, berarti nanti perbandingannya itu adalah 2 berbanding sama 1, gitu ya. Yang ini pun gitu, ini berarti 2 berbanding sama 1. Oh, berarti artinya perbandingan sisinya sama, bukan sama panjang, berarti A-nya nanti sebangun dengan C. Lalu kita bisa bikin kesimpulan antara B sama C. Karena ini sama ini kongruen, ini sama ini sebangun, maka otomatis B sama C udah pasti sebangun. Berarti B-nya nanti dia sebangun dengan C. Perbandingannya juga sama ya. Nanti perbandingannya berarti di sini 1 ya. Nah, di sini berarti 2 berbanding sama 1 juga. Kalau kita bandingin antara A sama C. Oke, berarti kesimpulan yang bisa kita dapat adalah ini. A sebangun dengan C, B sebangun dengan C, dan A kongruen dengan B. Oke. Nah, sekarang khusus untuk segitiga lagi ya. Jadi istimewa segitiga, dia punya khusus nih rumus-rumusnya. Yang pertama itu adalah sisi. Ini disebut sebagai kongruensi pada segitiga. Lalu yang kedua itu adalah sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, dan sisi sudut sudut. Nah, kita ambil contoh. Misal, kakak punya gambar ini. Ada 2 segitiga. Di sini nggak dikasih tahu ini kongruen atau sebangun. Berarti harus kita buktiin dulu nih kedua segitiga itu kongruen atau sebangun. Maka kita pisahin dulu antara segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua. Oke, dah. Nah, yang pertama, kalau dilihat dari gambarnya, itu sudut B akan sama dengan sudut D kan? Kenapa? Karena sama-sama siku-siku. Oke. Yang kedua, diketahui kalau panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan 8 cm. Berarti posisinya ada di sini. Oke. Nah, kalau dilihat dari gambar aslinya, ini kan posisi C itu kan berada di 2 segitiga itu ya. Nah, ada di segitiga EBC, ada di segitiga ADC. Nah, artinya sudutnya otomatis pasti sama. Nah, dari sifat yang di atas nih, dari kongruen segitiga, berarti ini namanya adalah sudut, sisi, sudut. Gitu ya. Oh, sudut, sisi, sudut merupakan kongruensi. Artinya, kedua segitiga ini pasti kongruen. Itu kesimpulannya. Oke. Nah, kalau udah karena kongruen, apalagi yang diketahui? Oh, DE-nya 9, berarti di sininya 9, yang di sininya 8. Berarti kita bisa nyari panjang EC-nya yaitu 17. Kalau EC-nya 17, otomatis AC-nya juga 17 karena kongruen. Karena yang ditanya adalah AD, berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras. AD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangin dengan DC kuadrat. Substitusi angka ya. 17 kuadrat kurang 8 kuadrat, kalau kita hitung hasilnya adalah 225. Berarti akar dari 225 adalah 15. Oke. Dah, boleh difoto dulu. Kakak lanjut ke slide yang berikutnya. Lanjut ya. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini rumus-rumus yang biasa dipakai untuk kesebangunan. Oke, nah ini ada 4 rumus.
Yang pertama itu adalah istilahnya segitiga tumpuk. Nah, kelihatan ya numpuknya itu adalah nih di bagian atasnya dan ini garisnya harus sejajar. Nah, berarti nanti rumusnya gini. E berbanding dengan F itu akan sama dengan A berbanding dengan AB dan sama dengan C berbanding dengan C ditambah dengan D, gitu ya. Jadi pertambahan. Karena dimulainya dari puncak juga. Jadi kalau dibikin skema gambarnya, yang bawah nanti berbanding dengan yang bawah, nanti dari puncak. Puncaknya ke tengah dulu. Nanti balik lagi ke puncak ke bawah. Berarti ini jadinya penjumlahan antara A sama B. Gitu juga untuk yang kanan. Berarti dari sini ke bawah dulu, nanti dari sini ke tengah, baru dari puncak ke bawah. Nah, maka rumus yang dipakai itu adalah yang ini. Kalau kita nggak pakai rumus yang di tengah, yaitu E sama F, berarti kita bisa pakai rumus bantuan, yaitu A, kalau berbanding dengan B, itu akan sama dengan C berbanding sama D. Ini bisa dipakai. Kalau yang tengahnya kita nggak tulis, jadi E sama F-nya nggak ditulis, kita bisa pakai rumus yang ini. Kiri sama kanannya. Oke, itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, itu istilahnya adalah segitiga jam pasir. Berarti nanti segitiganya ada di bagian atas dan bagian bawah. Nah, nanti di sini juga harus sejajar. Rumus yang dipakai itu adalah A berbanding sama D, berarti atas berbanding sama bawah. Nanti yang B-nya itu perbandingannya sama terusannya, yaitu E, terus C berbanding dengan F. Oke. Nah, lanjut yang berikutnya itu adalah rumus air mancur. Nah, untuk rumus air mancur ini khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, gimana nih rumus air mancur terbentuk? Jadi gini, kan kalau huruf itu kan bisa diganti-ganti sama soal ya. Jadi jangan hafalin hurufnya. Karena nanti kalau hurufnya berubah, ya nanti rumusnya jadi huruf-hurufnya berubah. Jadi kalau segitiga air mancur itu ceritanya gini. Kita punya sebuah segitiga siku-siku, kasih namanya yang sama aja ya. Berarti di sini A, B sama C. Di bagian siku-sikunya itu kita tarik sebuah garis, ini juga siku-siku terhadap sisi miringnya. Ini kita anggap sebagai titik D, gitu ya. Nah, sumber airnya itu ceritanya di sini, kan disebut air mancur ya. Sumber airnya di sini, maka selang yang kita pakai adalah 3. Yang pertama selang AB, yang kedua itu adalah selang AD, yang ketiga itu adalah selang AC. Nah, kakak tunjukin untuk rumus yang pertama dulu ya. Nanti yang kedua dan ketiganya nanti sama polanya. Yang pertama itu adalah AD. Oh, berarti rumusnya nanti bentuknya adalah kuadrat. Berarti jadinya AD kuadrat. Maka selang yang kita pakai adalah selang AD. Kalau selang yang dipakai adalah selang AD, berarti kan airnya keluarnya dari titik D ya. Nah, dari titik D berarti airnya nanti bisa meluncurnya ke C. Nanti yang kedua bisa meluncurnya ke B. Makanya nanti kalau untuk mencari AD kuadrat itu rumusnya adalah DC dikali sama DB. Nah, ini juga berlaku untuk sisi-sisi yang lainnya. Nanti boleh dicoba. Ini pembuktian yang pertama, penentuan rumus yang pertama dulu aja. Oke. Lanjut yang keempat itu namanya rumus ikan. Oke, untuk rumus ikan berarti bentuknya adalah ini. Nah, bentuknya seperti ini, bukan segitiga. Nanti di sini ada 3 garis yang sejajar. Dan rumus ikan itu selalu dimulai dari sisi yang tengah ini. Nah, rumusnya adalah yang atas dikali sama yang bawah, jadi gitu. Nanti yang bawah B nanti dikali dengan M, berarti jadinya AN ditambah sama BM. Nanti hasilnya dibagi dengan penjumlahan sisi miringnya. Oke, dah. Itu kalau yang diketahui sebelah kiri. Berarti kalau diketahui nanti sisi miring sebelah kanan ya sama, nanti ikannya ngadepnya sebelah kanan. Oke, ini untuk rumus-rumus yang bisa nanti kita pakai untuk soal-soal yang nanti kita bahas. Gimana untuk keempat rumus ini? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain dulu? Boleh difoto dulu. Udah ya? Gak ada yang mau ditanyain dulu? Kakak bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, gak ada yang mau ditanyain ya? Lanjut ke contoh yang pertama. Dah kelihatan nih, oh bentuknya bukan segitiga, gitu ya. Berarti kemungkinan yang bisa kita pakai adalah rumus ikan. Oke, diketahui kalau AE-nya 4, berarti kita substitusi yang di sininya 4. C-nya 2, CD-nya 4, lalu EF-nya 5. Yang ditanya itu adalah berapakah sisi AB-nya. Nah, tadi rumus ikan itu selalu dimulai dari panjang ruas garis yang tengah ini nih, yang si EF ini. Ya, berarti kita mulai dari EF sama dengan.
CD dikali sama EA ditambah dengan AB dikali sama CE, nanti hasilnya dibagi dengan CE ditambah sama EA. Kita substitusi ruas garis yang diketahui, berarti bentuknya jadi gini ya, 4 kali 4 ditambah sama AB dikali sama 2 dibagi dengan 2 ditambah sama 4, hasilnya sama dengan 5. Nah, dari sini baru kita hitung. Berarti 5 sama dengan 16 ditambah sama 2 AB dibagi sama 6. Nah, nanti 6-nya bisa kita kalikan ke ruas kiri. Berarti nanti 5 dikali sama 6, berarti nanti hasilnya adalah 30 sama dengan 16 plus 2 AB. Gitu ya. Pindah ruas lagi, berarti kita dapat 30 kurang 16 sama dengan 2 AB. Maka 14 sama dengan 2 AB, berarti AB-nya sama dengan 7. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua bentuknya gini. Kira-kira ini lebih pas pakai rumus apa? Ayo, boleh bantu jawab. Kira-kira bisa pakai rumus apa? Yang ketiga bukan? Ya, betul. Nomor 3 yaitu rumus air mancur. Kenapa? Karena di sini ada segitiga siku-siku, di bagian siku-sikunya ditarik jadi siku-siku gitu ya, walaupun posisinya beda. Nah, nanti dari sini apa dulu yang harus kita cari? Sisi miringnya. Nah, kebetulan ini kan pasti siku-siku, berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras, yaitu BA sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CA kuadrat. Ini kan itu ya, sering banget dipakai ya, kalau 4 sama 3, berarti kalau bisa langsung nebaknya nanti hasilnya adalah 5. Itu pun nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hitungan nanti prosesnya gini, nanti hasilnya akar 25, akar 25 itu adalah 5. Nah, karena yang ditanya itu adalah BD, nah kira-kira apa nih yang harus kita pakai rumusnya? Nah, kita pilih dulu. Nah, berarti kalau yang ditanya BD, kita bisa pakai rumus segitiga air mancur yang ini. CB kuadrat sama dengan BD dikali sama BA. Nah, karena yang ditanya adalah BD, berarti kita substitusi nilai selain BD. Berarti CB-nya diketahui 4, berarti 4 kuadrat sama dengan BD dikali 5, maka jadinya 16 sama dengan 5 BD gitu ya. Berarti BD-nya sama dengan 16 dibagi sama 5. Nah, 16 bagi 5 itu sekitar 3, sisa 1, 10 bagi 5, 2 ya, berarti jadinya 3,2. Berarti hasilnya itu adalah yang C. Oke, itu untuk 2 contoh pertama. Boleh difoto dulu, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Gimana? Untuk 2 contoh ini, bisa lanjut? Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Kakak lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya gini. Diketahui pada gambar di samping itu AD-nya sama dengan 24. AB-nya sama dengan 18. Ini kakak tulis 18-nya dulu, di sini 18. Gitu ya. Terus yang berikutnya itu adalah panjang DE-nya 10, berarti di sini 10. Tadi karena panjang AD-nya itu adalah 24 gitu ya, dari sini ke sini itu adalah 24, berarti kita bisa nyari AE-nya. Berarti kalau di sini 24, maka sisanya tinggal 14. Kan kiri sama kanan panjangnya sama, berarti yang di sininya 10, yang di sininya juga 14 gitu ya. Maka sisi DC-nya juga 18 karena sama dengan sisi AB. Nah, yang ditanya itu adalah FG. Nah, FG itu posisinya ada di sini nih. Nah, berarti kita bisa pakai rumus apa kira-kira? Boleh bantu jawab, kira-kira bisa pakai rumus apa? Segitiga tumpuk, boleh. Nah, berarti segitiga tumpuk mana yang bisa kita pakai? Kakak ambil segitiga tumpuk yang bagian kanan. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Karena yang ditanya FG, berarti langsung aja ambil yang kanan. Oke, kalau udah baru kita substitusi nih semua yang diketahui. Nah, kita bandingkan. Tadi rumus segitiga tumpuk berarti karena di sini yang ditanya adalah FG, maka rumus yang bisa dipakai itu adalah yang ini. FG berbanding DC sama dengan BG berbanding dengan BC, gitu ya. Nah, 2 aja cukup, nggak perlu 3-3-nya. Karena kalau perbandingan cukup 2. Nanti dari sini kita substitusi yang diketahui sama soal, berarti bisa kita kecilin nih, sama-sama kita bisa bagi sama berapa ini? Nah, kita bagi sama 6 ya yang bawahnya, berarti nanti di sini jadinya 3 sama, kalau dibagi sama 6 berarti 3 sama 4, gitu ya. Ini bisa kita coret lagi, berarti ini jadinya berapa nih?
ini jadi 7, lalu yang di sini jadi 2. Kalau kita kali silang berarti kita dapat kalau 2 kalinya FG itu sama dengan 3 dikali sama 7 gitu ya. Berarti kalau untuk mencari FG gimana? 3 kali 7 itu adalah 21, berarti 21 dibagi sama 2. Berarti hasilnya adalah 10,5 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya? Lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk contoh soal nomor 4, gambarnya seperti ini. Pada gambar, AB itu sejajar dengan PQ. AP panjangnya 6, berarti di sini 6. PC panjangnya 4, berarti di sininya 4. Panjang dari P ke B itu adalah 14. Pertanyaannya adalah OB-nya berapa? Nah, dari sini kita bisa pakai rumus segitiga tumpuk dulu untuk yang pertama. Nah, kakak pindahin tuh segitiga tumpuk aja, nggak perlu ada O di situ. Nah, dari sini kalau dilihat dari gambar aslinya, kan di sini yang ditanya itu adalah OB. Berarti nantinya kita bisa pakai rumus apa nih? Segitiga jam pasir, tapi kita harus tahu dulu perbandingan atau nilai dari PQ dan AB-nya. Nah, sedangkan PQ sama AB-nya belum diketahui, makanya kita bisa pakai rumus segitiga tumpuk dulu untuk mencari perbandingan PQ sama AB. Karena kalau yang ditanya panjangnya itu nggak mungkin kita bisa nentuin. Yang kita bisa tentukan hanya perbandingannya. PQ berbanding AB sama dengan CP berbanding dengan CA. Berarti PQ berbanding AB-nya tetap, CP-nya 4, dan CA-nya 10. 10 itu berarti dari 4 tambah 6 gitu ya. Nah, artinya perbandingannya jadi berapa? 2 berbanding 5. Nah, ini yang kita butuhin perbandingannya. Oke, kalau udah baru kita keluarin tuh segitiga jam pasir yang ada di tengah. Karena yang ditanya itu adalah OB, berarti OB-nya kita anggap sebagai X. Berarti sisanya adalah PO. Berarti PO itu adalah 14 dikurangin sama X. Nah, tadi perbandingan PQ berbanding AB 2 berbanding 5. Ini kakak tulis 2, tapi dalam bentuk ini ya, ini artinya perbandingan, bukan panjangnya, berarti ini 2 berbanding sama 5. Oke, dari sini berarti kita bisa pakai rumus segitiga jam pasir, jadinya seperti ini. PQ berbanding AB sama dengan PO berbanding sama OB. Substitusi yang diketahui berarti 2 berbanding 5 sama dengan 14 min X per X. Nah, nanti dari sini kali silang ya. Berarti 2X sama dengan 5 kali 14 jadi 70. Nanti dikurangin sama 5X. Nah, 5X-nya pindah ke kiri. Berarti jadinya nanti adalah 7X sama dengan 70. Maka hasil akhirnya adalah 70 dibagi sama 70 dibagi sama berapa? Sama 7. Berarti nanti di sini hasilnya itu adalah 10. Nah, karena X-nya sama dengan 10, maka kita bisa tulis kalau OB-nya juga sama dengan 10. Udah, berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang C. Gimana untuk 2 soal yang ini? Boleh dipahami dulu, kalau ada yang mau ditanya, boleh open mic. Oke, mana nih suaranya? Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana nih? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Boleh difoto dulu, kakak lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya bentuknya gini. Nah, untuk soal-soal bentuk ini yang diketahui adalah panjang AB-nya 12. Ini panjangnya 12, dan panjang AC-nya, berarti dari sini ke sini, itu panjangnya adalah 16. BP itu adalah garis bagi. Kalau yang namanya garis bagi pada segitiga gitu ya, berarti itu artinya si garis itu membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Artinya sudut yang di sini nih, itu akan sama dengan sudut yang di atasnya. Nah, karena di sini 2 sudutnya sama, berarti otomatis sudut yang di sini nih, kakak bikin tanda X ya, itu akan sama dengan sudut yang di atasnya. Oke? Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah karena ini segitiga siku-siku dan sisi miringnya belum tahu, kita cari dulu sisi miringnya. Berarti jadinya CA kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Kalau disubstitusi jadinya 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari 400. Berarti CB-nya sama dengan 20. Dapat ya? CB-nya sama dengan 20. Berarti kita gambar dulu di sini. Kalau dari sini ke sini, itu panjangnya adalah 20 cm. Oke,
Lanjut yang berikutnya, coba perhatikan segitiga PAB sama PRB. Nah, PAB sama PRB yang pertama kita bisa lihat kalau sudut ABP itu sama dengan sudut RBP. Oke, yang kedua itu adalah sisi PB sama dengan sisi PB. Nah, yang ketiga adalah sudut BPA itu sama dengan sudut BPR. Nah, artinya di sini kita memenuhi yang namanya sudut, sisi, sudut. Nah, masih ingat nggak? Kalau sudut, sisi, sudut, berarti itu artinya kongruensi pada segitiga. Kalau kongruensi pada segitiga, kita bisa bikin kesimpulan kalau segitiga PAB itu kongruen dengan segitiga PRB. Nah, karena kongruen berarti ada beberapa unsur yang bisa kita hitung. Nah, yang pertama itu adalah didapat kalau RB itu pasti sama dengan AB. Berarti kalau di sininya 12 nih ya, ini kalau di sininya 12, ini otomatis di sininya juga pasti 12. Karena dia yang bersesuaian. Oke, yang kedua itu adalah CR. CR itu kan bisa kita pakai adalah CB dikurangin sama RB. Karena tadi CB-nya 20, berarti kalau dikurangin sama 12, maka sisanya 8. 8 kakak taruh di sini ya, ini CR-nya taruh di sini. Nah, yang kedua yang bisa kita dapatkan kalau PR itu sama dengan PA. Karena PR sama dengan PA, diganti dulu. Gitu ya. PR sama dengan PA, berarti ini kita anggap sebagai X yang di sini. Nah, nanti yang di sini itu adalah X. Nah, karena di sininya X dan panjang CA-nya 16, berarti kita bisa bikin kalau CP-nya itu adalah 16 dikurangin sama X. Berarti di sini adalah 16 dikurangin sama X. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu sebelum ke langkah yang selanjutnya. Gimana? Bisa? Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, kakak berarti ke langkah selanjutnya. Kita fokus sama segitiga CRP aja. Yang lainnya nggak usah dilihatin. Berarti yang kita fokusin adalah segitiga CRP. CRP kalau dikeluarin bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kita substitusi tuh yang tadi udah kita hitung. Yang pertama itu adalah ini. Nah, CR-nya sama dengan 8. Yang kedua adalah RP-nya sama dengan X. Yang ketiga itu adalah CP-nya sama dengan 16 min X. Nah, dari sini karena segitiganya siku-siku, ya berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras, ya kan? Berarti Pitagorasnya gimana? Maka CP kuadrat sama dengan CR kuadrat ditambah dengan RP kuadrat. Substitusi nilai-nilainya, berarti 16 min X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah X kuadrat. Yang kiri kita jabarin ya. Bisa ya penjabarannya, kemarin udah belajar penjabaran kalau ada sebuah suku dikuadratkan, berarti bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat bentuknya, berarti di sini nanti X kuadratnya habis. X kuadrat. Nanti 64-nya bisa kita pindah ruasin, berarti bentuknya jadi gini. 192 sama dengan 32X. Karena nanti yang ditanya itu adalah nilai X-nya, berarti 192 dibagi sama 32. Nanti didapat hasilnya adalah 6 cm. Nah, X-nya itu tadi apa? X-nya itu adalah CP, gitu ya. X-nya itu adalah CP. Yang ditanya itu apa? CP mana CP? C ke P. Berarti yang ini ya. Berarti di sini. Ini adalah 16. Yang ditanya itu adalah berapakah panjang PR-nya. Oh, berarti di sini PR-nya itu adalah sebagai X. Berarti langsung ya. Berarti maaf. Ini ada 16 min X. 16 min X itu adalah si CP-nya. Sedangkan X-nya itu adalah PR-nya, gitu ya. Berarti karena di sini langsung X sama dengan 6, maka PR-nya juga sama dengan 6. Oke, itu untuk contoh yang ke-5. Nah. Gimana? Untuk contoh yang ke-5? Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut. Kalau lanjut ke bisa, Kak. Apa? Gimana? Insya Allah bisa, Kak. Oh ya, oke lanjut ya. Lanjut ke latihan soal. Berarti udah ya materinya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Boleh tadi kalau yang ketinggalan di slide-slide awal boleh ditanyain dulu. Jadi nanti biar latihan soalnya bisa. Oke, dah.
Untuk linknya nanti di-share di kolom chat kayak biasa 10 menit ya. Nah, sekitar 10 menit dikerjakan, nanti kita bahas.
Oke, udah selesai. Gimana, udah selesai untuk ngerjain latihan soalnya? Oh ya, kakak itu dulu, slideshow-nya dulu. Yang belum selesai boleh diselesain dulu. Harus dikerjakan ya. Udah? Oke, kita bahas karena waktunya juga udah 10 menit dari waktu tadi link soalnya di-share, berarti kita bahas dari soal nomor 1. Oke, kira-kira soal nomor 1 dapatnya berapa? Boleh bantu jawab yang tadi udah ngitung. Kira-kira dapatnya berapa? Berapakah panjang dari A ke D? Gimana? Yang tadi udah ngitung, apa yang bisa kita bandingkan? Oh, kelihatan nih ada 2 segitiga, maka kita bisa pisah antara segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Oke, nah untuk segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua ini adalah info-info yang kita bisa dapetin. Yang pertama, di sini kan udah jelas ada titik ya, di sini titik, di sini titik, di sini ada di huruf A, di sini ada di huruf E, berarti di sini titiknya posisinya ada di sebelah kiri. Oke, lanjut yang kedua, ini kan 2 segitiganya itu kan sama-sama melewati sudut B. Berarti kan otomatis besar sudutnya pasti sama ya. Berarti di sini besar sudutnya pasti sama. Oke, di sini kakak simbolin X, di sini X. Kalau kita punya 2 sudut yang sama nih, yang bersesuaian sama besar, nanti otomatis sudut yang satu lagi itu pasti besarnya sama. Berarti nanti sudut C itu sama dengan sudut D. Nah, artinya 2 segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, kalau segitiga sebangun berarti apa yang bisa kita cari buat dapetin AD? Ya kita bandingin sisi-sisi yang bersesuaian. Di situ diketahui kalau CB-nya 12, lalu yang berikutnya DB-nya 6. Yang kedua, AB-nya. Karena di sini yang ditanya itu adalah AD, AD itu adalah bagian dari AB, berarti AB-nya bisa kita tulis menjadi AD ditambah sama 6. Gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan sisi EB, yaitu sisi 8. Gitu ya, yang panjangnya 8 cm. Oke. Berarti di sini, karena di sini sebangun, maka perbandingan yang kita bisa pakai adalah yang ini. AB berbanding sama EB itu sama dengan CB berbanding sama DB. Udah? Nanti kalau udah substitusi nilai-nilai yang ada di gambar, berarti jadinya AD plus 6 per 8 sama dengan 12 per 6. Oke, bisa kita sederhanain ya. Mana yang bisa disederhanain? Berarti nanti di sini kita sederhanain, berarti 12 sama 6 ini jadi 2 sama 1 gitu ya. Nanti kita kali silang, berarti kita dapat kalau AD nanti ditambah sama 6 sama dengan 16. Berarti kita bisa dapat kalau AD-nya sama dengan 16 kurang 6. Nah, 16 kurang 6 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Berarti jawabannya 10 cm untuk nomor 1. Atau bisa pakai gambar langsung tanpa pakai rumus. Kita kan udah tahu nih perbandingannya sama. Berarti di sini kalau kita kecilin jadinya 2 berbanding sama 1, ya enggak? Oh, berarti kalau di sini 2 berbanding 1, ya otomatis yang EB-nya nanti perbandingannya 1, yang di sini perbandingannya 2. Kalau satunya itu 8, berarti 2-nya 16. Nah, berapa ditambah 6, itu hasilnya 16. Berarti kita bisa langsung dapetin AD-nya sama dengan 10. Nah, itu kalau angkanya bagus. Tapi kalau nanti angkanya koma-komaan, ya lebih baik pakai rumus kesebangunan. Oke, itu untuk soal nomor 1. Boleh difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 2. Oke, nah untuk soal nomor 2, berarti soalnya seperti ini. Yang diketahui adalah perbandingan antara AE dan EC. Berarti AE dan EC kita taruh di gambar, ini perbandingan, berarti nulisnya dikurungin gini ya. 5 berbanding sama 3. Terus panjang AD-nya 40. Maka yang pertama bisa kita cari, ini jantannya adalah F. Yang pertama bisa kita cari itu adalah kita fokus sama segitiga ini. Karena di sini diketahui perbandingannya itu adalah 5 berbanding 3, berarti kita cari dulu panjang CB pakai rumus
segitiga jam pasir. Berarti AE berbanding sama EC sama dengan AD per BC. Gitu ya. Substitusi angka, berarti jadinya 5/3 sama dengan 40 per BC. Kalau dikali silang berarti 5 BC sama dengan 3 kali 40, atau bisa dikecilin dulu sebelumnya juga nggak apa-apa. Berarti 5 BC sama dengan 120, maka kita dapat kalau BC-nya sama dengan 24. Dapat ya? Panjang BC-nya 24. Lalu yang kedua, langkah yang kedua itu adalah kita fokus sama segitiga yang ini, AFEBC. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus yang namanya segitiga tumpuk. Berarti dari sini kita bisa pakai rumus yang ini, EF per BCB sama dengan AE per AC. Nah, EF-nya yang ditanya, CB-nya udah diketahui 24, tadi AE-nya perbandingannya berapa? Ini 5 berbanding sama 3. Nah, kalau kita substitusi berarti jadinya EF per 24 sama dengan 5/8. 8 itu berarti kan di sini ya perbandingannya juga dijumlah. Ini 5, ini 3, berarti perbandingan AC-nya jadi 8. Nanti dari sini kita kali silang dulu. Berarti 8EF sama dengan 24 kali 5. Berarti 8EF sama dengan 120, maka EF-nya sama dengan 15. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk soal nomor 2. Lanjut ya, maka lanjut ke soal nomor 3. Boleh difoto dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yang ditanya adalah luas antara DEF dibandingkan dengan luas ABC. Sisinya sama sekali nggak diketahui, yang diketahui hanya perbandingan antara AD sama DC. AD-nya 3, gitu, lalu DC-nya 2. Berarti dari sini yang kita bisa cari adalah perbandingan tinggi dan perbandingan alasnya. Berarti kita lihat dulu nih segitiga tumpuk yang ini. Ada segitiga CAB, ada DE sejajar dengan AB. Nah, itu kakak bikin garis tingginya CGH. Nanti dari sini, karena perbandingan yang diketahui itu adalah ini perbandingannya 2 berbanding sama 3, berarti rumus pertama yang bisa kita pakai adalah yang ini. DE berbanding sama AB itu sama dengan CD berbanding sama CA. Berarti jadinya gimana? Maka DE berbanding sama AB itu adalah 2 berbanding sama 5. Nah, hanya perbandingannya yang bisa kita dapetin. Oke, yang kedua itu adalah yang ini. CG berbanding dengan GH sama dengan CD berbanding dengan DA. Gitu ya, pakai yang tadi rumus segitiga tumpuk. Berarti kalau kita substitusi maka CG berbanding dengan GH yaitu 2 berbanding sama 3. Nah, karena di sini perbandingannya juga 2 berbanding sama 3, berarti kita bisa bikin perbandingan yang baru, yaitu apa? GH berbanding sama CH itu adalah 3 berbanding sama 5. Jadi ini yang kita butuhin. GH berbandingnya sama CH. Kenapa harus GH yang harus kita cari? Ya karena yang ditanya adalah luas DEF. Untuk mencari luas DEF, alasnya itu adalah DE. Nah, tingginya itu kan sebenarnya posisinya ada di luar sini nih. Nah, ini posisi dari tingginya. Nah, tingginya itu kan panjangnya akan sama dengan panjang si GF-nya ya. Nah, makanya kakak bikinnya adalah perbandingan GF-nya. Di sini GH, maaf. G, ini di sini adalah H-nya. Jadi gitu, itu yang kita cari. Maka yang kita butuhin yang ini, DE berbanding sama AB, yang kedua itu adalah GH berbanding sama CH. Nah, setelah itu kita hitung nih yang ditanya. Maka luasnya itu adalah untuk DEF setengah dikali sama DE dikali sama GH. Ini sebagai alasnya, nanti ini sebagai tingginya. Lalu yang ABC itu berarti setengah dikali sama AB dikali sama CH. Kan gitu ya. Ini sebagai alasnya, sebagai tingginya. Nanti kan setengahnya bisa kita hilangkan nih, sama-sama dibagi sama setengah. Berarti perbandingannya jadinya DE berbanding sama AB dikali dengan GH berbanding sama CH. Nah, kalau udah baru kita masukin nih perkalian perbandingannya. Berarti 2/5 dikali sama 3/5, kalau dihitung jadi 6/25, artinya perbandingannya adalah 6 berbanding 25. Berarti jawabannya ya yang E. Oke, itu untuk soal nomor 3. Terakhir ya, ini boleh difoto dulu. Terakhir ke soal nomor 4. Ya, untuk soal nomor 4 ini mengenai cukup dan tidak cukup. Apakah ADE dia sebangun dengan apa tuh? ABC. Berarti kakak gambar dulu nih ADE sama ABC-nya.
Oke, ADE yang di sebelah kanan, ABC-nya di sebelah kiri. Nah, dari pernyataan pertama, katanya AED itu sama dengan ABC. Berarti AED sama dengan ABC. Nah, yang diketahui di gambar itu adalah sudutnya sama ya, karena kedua segitiganya sama-sama ada sudut A-nya. Nah, tadi yang diketahui pernyataannya adalah ABC sama dengan AED. Nah, berarti di sini posisinya sama nih. Ini sama dengan yang sebelah kanannya. Kalau dua sudutnya sama besar, berarti otomatis sudut yang lainnya besarnya udah pasti sama. Gitu ya. Berarti dari sini kakak bikin simbolnya kayak gini. Nah, tadi syarat khusus untuk segitiga, kalau sudut yang bersesuaian sama besar, berarti kita bisa bikin kesimpulan kalau kedua segitiga itu pasti sebangun. Gitu ya, salah satunya aja nggak apa-apa, khusus untuk segitiga. Maka dari sini kesimpulannya gimana? Berarti kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, artinya pernyataan satu cukup. Oke. Nah, untuk pernyataan yang kedua, kalau gambar lagi nih, pernyataan yang kedua di sini A-nya otomatis sudah sama ya, karena diketahui di gambar. AE berbanding sama AB itu sama dengan ED berbanding sama BC. Berarti ini perbandingannya sama. Kalau ini perbandingannya sama, agar bisa terbentuk sebuah segitiga, ini pasti sudut yang di sini nih, sudut antara perbandingan yang sama itu besarnya pasti sama. Karena kalau nggak sama, itu nggak akan terbentuk sebuah segitiga. Nah, karena di sininya sama, A sama dengan A, E sama dengan B, otomatis yang di sininya juga pasti sama. Nah, karena di sini sama ya, berarti kesimpulannya sama tuh kayak yang di atas. Ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka kesimpulannya gimana? Maka segitiga ADE itu pasti kongruen dengan segitiga apa? Segitiga ABC. Nah, berarti pernyataan yang kedua gimana? Pernyataan yang kedua juga cukup. Berarti pernyataan yang kedua cukup. Nah, artinya yang satu cukup, yang dua cukup. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Oke, pembahasan latihan soal selesai. Boleh difoto untuk soal yang terakhir. Oke, nanti boleh dipelajari lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada waktu lebih, boleh ditanyain di sesi yang berikutnya. Oke, karena waktunya udah habis ya, untuk sesi yang pertama kakak cukupkan dulu sampai sini. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Kak.